sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a message that actually comes from Christmas time. Halo, bersama dengan saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini rindu kami membagikan kisah tentang Natal. I do not know when you will see this, but it is also always good to look at what God was doing any time of the year. Kami tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah berada di masa Natal atau belum berada di masa perayaan Natal, tetapi adalah sangat baik untuk kita bisa belajar dari Natal ini. I was interested in the story in Matthew chapter 2 of the wise men that came to see the baby Jesus. Saya tertarik dengan kisah yang tertulis dalam Matius pasal 2, bagaimana orang-orang Majus datang mencari bayi Yesus. Now, we don't know who these men really were, but they may have been from Israel and had been captive at the time of Babylon. Kita tidak tahu secara pasti siapa orang-orang Majus ini, tetapi kemungkinan mereka itu sebenarnya orang-orang Yahudi yang dahulu tertawan waktu zaman Babel menaklukkan Israel. We do know they were searching the heavens for a sign from God. Dan kita tahu bagaimana mereka mencari tanda-tanda yang dari Tuhan, yang Tuhan taruhkan di langit. And they saw a star, and it was telling them that the Messiah had been born. Dan mereka sementara mencari tanda berupa bintang untuk mengetahui bahwa Sang Mesias telah lahir. And they made a long trip to bring gifts to baby Jesus. Dan orang-orang Majus yang datang dari timur ini, mereka melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh untuk membawa persembahan bagi bayi Yesus. And I was interested in why these particular gifts. Dan saya sangat tertarik untuk mempelajari mengapa mereka membawa persembahan yang sangat khusus ini, saudara. But there's a meaning in these gifts for us today. Dan ada arti, ada maknanya dari setiap persembahan yang diberikan oleh orang Majus itu bagi kita yang ada saat sekarang ini. So I'd like to read from Matthew chapter 2, verses 1 and 2, and then 9 through 12. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membaca di dalam Matius pasal 2, ayat 1 dan ayat 2, dan kita lompat ke ayat 9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 9 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas,
kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Okay. In here, we do not know how many people actually came to see Jesus. Di dalam kisah ini sesungguhnya kita tidak tahu secara pasti berapa jumlah orang-orang Majus ini yang datang kepada Yesus. We know that there were 3 different kinds of gifts. Kita tahu ada 3 jenis persembahan yang berbeda, And the gifts were very valuable. dan setiap persembahan ini sangat-sangat berharga. And they have a meaning for us today. Dan setiap persembahan ini punya arti dan makna buat kita yang hidup saat sekarang ini. So let's look at the first one, which was gold. Dan mari kita perhatikan bersama mulai dari persembahan yang pertama, yaitu emas. Gold is a metal that doesn't rust. Emas itu adalah jenis logam mulia yang tidak pudar, tidak berkarat. It is always good, and it can be made into beautiful jewelry. Logam ini, emas ini dia selalu bagus adanya dan bisa dibuat perhiasan. And in the natural, it is a sign that you have wealth. Kalau secara lahir ya, itu adalah suatu simbol atau lambang bahwa Anda punya kekayaan. I do not think that many of you have gold all over your house right now. Menurut saya tidak semua di antara kita punya emas di rumah Anda sekarang ini. But in the Bible, gold was a type of God or heaven. Tetapi di dalam Alkitab, emas adalah lambang surga, bahkan lambang daripada Allah sendiri. In the temple, everything inside was covered with beautiful gold. Di dalam bait suci, segala perabotannya semuanya itu dilapis atau disalut dengan emas murni. And we know in heaven it talks about the streets of gold and the city of gold. Dan kita tahu bersama bagaimana Alkitab menuliskan bahwa di surga itu kotanya maupun jalan-jalannya itu dari emas murni. Why was gold brought to Jesus? Saudaraku, mengapa emas dipersembahkan kepada bayi Yesus? It was a picture that these men understood Jesus was the Messiah. Ini merupakan gambar atau perlambangan bahwa orang-orang Majus ini mereka memahami betul bahwa Yesuslah sang Mesias juru selamat itu. That this was saying he was more than just a normal baby. He was very special from heaven. Hendak menyatakan bahwa bayi Yesus bukan bayi yang biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya dia datang dari surga. They could have brought diamonds or other jewelry that were very valuable. Mereka bisa saja membawa berlian atau perhiasan atau batu mulia lainnya yang lebih berharga. But they brought gold for a special reason. Tetapi mereka membawa emas untuk satu alasan yang sangat-sangat khusus. They believed that Jesus was the Son of God. Karena mereka percaya Yesus adalah anak Allah. That he was the Savior of the world. Bahwa dialah sang penyelamat, juru selamat dunia ini. And it is an interesting thing that it says in the scripture, where is he who was born King of the Jews? Sungguh menarik karena Alkitab menuliskan bagaimana mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Well, you cannot be born a king. Saudara, Anda tidak mungkin baru lahir sudah jadi raja. You can be born a prince, but not a king. Anda mungkin bisa lahir sebagai putra mahkota, tetapi tidak mungkin Anda lahir langsung jadi raja, saudara. The only way you can be born a king is if a new kingdom starts at your birth. Alasan satu-satunya yang bisa membuat Anda baru lahir langsung menjadi raja oleh karena ada satu kerajaan yang baru dimulai. And this tells us that when Jesus was born, God's kingdom started coming to this earth. Jadi ini menyatakan ketika Yesus lahir, kerajaan Allah dimulai. Kerajaan Allah memulai memerintah di muka bumi ini. And the message Jesus was giving was the kingdom of heaven is now here. Dan seperti yang pesan yang Tuhan Yesus senantiasa sampaikan bahwa kerajaan Allah sudah ada. So when they brought him gold, they were saying, we understand
that there is a new kingdom of God. Jadi ketika orang-orang Majus membawa persembahan emas ini, mereka memahami betul bahwa kerajaan Allah sudah ada, sudah datang. So I want to apply this to our lives. Jadi saya rindu untuk mari kita menerapkan dan mengaplikasikan hal ini dalam hidup kita. How often do we really say that Jesus is our Lord and Savior? Saudara, seberapa seringkah kita benar-benar menyatakan dengan perkataan kita bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat dan Tuhan atas kita? Do we give him our worship? Saudara, apakah kita sungguh-sungguh membawa penyembahan kita kepadanya? Do we honor him and praise him with all of our heart and life? Apakah kita menghormati, menghargai, mengagungkan Dia dengan segenap hati dan seluruh hidup kita? We are to be doing works that are like gold in our lives. Kita perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya seperti emas dalam hidup kita, saudaraku. Every time you worship, every time you do something for someone else, it's like working with gold for Jesus. Setiap kali engkau menyembah, beribadah kepada Tuhan atau melakukan sesuatu kepada orang lain, hendaknya itu bersifat seperti emas. Are we like Christ in every word we say and every action we do? Saudara, apakah kita sepenuhnya seperti Kristus dalam setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan? Jesus did what the Father told him to do. We need to be doing the same thing. Yesus mengerjakan tepat seperti apa yang Bapa perintahkan untuk Dia kerjakan dalam hidupnya. Demikian pula dengan kita, saudaraku. Look what it says in Matthew 5:16. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. When we do things on this earth that are for God, it's like working with gold for God. Sudah di saat kita melakukan apapun, saudara, itu apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kalau kita lakukan itu bagi Tuhan, itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat emas, saudaraku. Let's look at Matthew chapter 20 and verse 28. Mari kita lihat firman Tuhan Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So do we serve in the name of Jesus to others? Saudaraku, apakah kita melayani orang lain di dalam nama Tuhan Yesus? Do we give ourselves to help others like Jesus would? Apakah kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk melayani orang lain seperti yang Yesus telah lakukan? So gold is recognizing that God is really God. Jadi saudaraku, emas ini adalah untuk benar-benar menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. And he is all powerful. He sees everything. He's everywhere. Bahwa Ia maha kuasa, Ia maha melihat, Dia melihat segala sesuatu, dan Ia maha hadir, Ia ada di mana-mana. And he is our Lord and our Savior and our friend. Bahwa Ia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan sahabat, sobat kita. When we do these things, we are working with gold in our lives. Saudaraku, di saat kita melakukan hal-hal tadi, saudara, sesungguhnya kita sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat emas dalam hidup kita. And that is one reason why these wise men brought gold to Jesus. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa orang-orang Majus, orang-orang bijak ini mempersembahkan emas kepada bayi Yesus. But let's also look at the next thing, which was frankincense. Mari kita lihat persembahan kedua, yaitu kemenyan. It was made from the sap of a tree. Kemenyan ini sesungguhnya dia terbuat dari getah pohon. It has a beautiful smell, and it's mostly used to make incense. Memiliki bau yang sangat harum dan seringkali digunakan untuk pembuatan dupa atau ukupan. It can be dried or it could be in liquid form. Bisa dalam bentuk padat ataupun dalam bentuk cair. And the wise men probably brought it dried in pieces. Dan kemungkinan orang-orang Majus, orang-orang bijak ini membawa yang dalam bentuk padatnya. In the natural, it's a sign
of devotion to God. Secara alamiah atau secara jasmani ini merupakan bentuk devosi atau pengabdian kepada Tuhan. It was used in the anointing incense of the temple, and it gave a beautiful smell. Dan juga dipergunakan untuk minyak urapan ya, yang dipergunakan di kemah pertemuan di dalam bait suci dan memberikan bau yang sangat harum. In the spiritual realm, it is a sign of our devotion and our prayers given to Jesus. Nah, saudaraku, di dalam dunia roh, kemenyan ini melambangkan bentuk persembahan kita dan bentuk suatu devosi atau pengabdian kita kepada Tuhan. So when the wise men brought frankincense, they were saying, Jesus, you are God, and we worship you. Dan jadi di saat orang-orang Majus ini membawa kemenyan sebagai persembahan, mereka hendak menyatakan bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan Allah kami dan kami datang menyembah Engkau. It represents our prayers and our worship to God. Mewakilkan setiap doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan dan penyembahan kita kepada Tuhan. How much time do you spend worshiping and praising God every day? Saudaraku, dalam satu hari berapa banyak waktu yang Anda beri untuk berdoa dan menyembah Tuhan? Let's look at Revelation chapter 5 and verse 8. Mari kita lihat Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Oh, it says here, the incense is our prayers. Nah, saudaraku, kita lihat dengan jelas di dalam ayat ini, kemenyan itu adalah doa orang-orang kudus. So when you are praising and when you are praying, it is rising up to God like incense. Jadi saudaraku, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita berdoa, itu seperti kemenyan yang berbau harum dan bau itu naik di hadapan Tuhan. There's another scripture that says that the incense rises with the prayers before God. Dan juga ada di dalam Alkitab ayat yang lain yang menyatakan hal yang sama, bagaimana doa itu adalah kemenyan yang berbau harum dan naik di hadapan Allah. But let's read 1 Peter chapter 2 and verse 9. Itu ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bersama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So we are a special people unto God. Saudaraku, kita adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang khusus bagi Tuhan. And are we His witnesses, and do we tell others about Him? Saudaraku, apakah kita adalah saksi-saksinya Tuhan yang menceritakan Tuhan kepada orang lain? We are to carry the very presence of God with us. Saudara, kita harus senantiasa membawa hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. When you meet someone on the street, do they know you are a Christian? Saudara, di saat Anda berpapasan bertemu dengan orang di jalan, apakah mereka bisa mengenali bahwa engkau ini seorang pengikut Kristus? In the spirit, they should smell the frankincense of God in your lives. Secara roh mereka sesungguhnya bisa mencium bau harum yang dari Allah yang ada dalam hidupmu. So it's a symbol of our worship and our devotion to God. Ini merupakan simbol dari penyembahan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Our prayers rise like incense before God. Jadi doa-doa kita itu naik seperti kemenyan dupa ya, yang berbau harum di hadapan Tuhan. And He sees us as we witness for Him on this earth. Dan Tuhan melihat kita sebagai saksi-saksinya yang menyaksikan Tuhan di muka bumi ini. Let us look at the third gift that they brought. Mari kita lihat persembahan yang ketiga yang mereka bawa. It is called myrrh, which is also the sap of a tree. Yang disebut sebagai mur. Ya, persembahan yang ketiga adalah mur, sama juga ini merupakan dia berasal dari getah dari pohon. It was used as a medicine, and it was also used for a strong smell.
Ini juga digunakan untuk pengobatan dan juga suatu bau yang sangat kuat yang dihasilkan oleh mur ini. It was used to put with a person who had died so that they could not smell the decay. Biasanya diaplikasikan ya, ditaruh kepada mayat agar supaya bau pembusukannya itu bisa diserap. And it was also used in the anointing oil in the temple. Dan juga dipakai dalam pembuatan minyak urapan di kemah suci. So why was this gift brought to Jesus? Saudaraku, mengapa mur ini menjadi persembahan yang dipersembahkan kepada Yesus? It was a symbol that Jesus was to die for our sins. Merupakan simbol bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita. He would take all of our sicknesses and all of our disease and destroy them on the cross. Bahwa Yesus sendirilah yang mengambil segala sakit penyakit kita dan meniadakan semuanya di kayu salib. And we could be healed and we can be purified on this earth. Dan bahwa kita bisa disembuhkan dan dimurnikan di muka bumi ini. Let us look at Isaiah 53 verses 4 and 5. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. This is what Jesus did for us. Inilah yang telah Yesus kerjakan buat kita semua, saudaraku. He took all of your hurts and your problems. Dia sendirilah yang memikul segala kesengsaraan kita, segala permasalahan kita, dia mengambil semuanya. He took all of your sickness and troubles. Dia memikul segala sakit, penyakit, dan kesukaran-kesukaran kita, saudaraku. And we can be healed. Sehingga kita bisa sembuh. We are healed from the disease of sin. Kita disembuhkan dari sakit atas dosa. We can also be healed from many natural sicknesses. Tetapi kita juga bisa sembuh dari berbagai bentuk sakit penyakit yang jasmani, yang lahiriah, saudara. I like Psalm 103 verses 2 and 3. Saya senang dengan ayat ini. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oh, he forgives all of your sin and heals all of your sicknesses. Wow, luar biasa, saudara. Segala kesalahanmu dia ampuni, segala penyakitmu dia sembuhkan. Do you know him today? Has he forgiven all of your sins? Saudara, apakah Anda sudah mengenal dan mengetahui dengan sungguh bahwa dia, Tuhan Yesus, mengampuni segala dosa-dosamu, saudara? You can know him today and know that he has forgiven you and you can go to heaven. Saudara, jika Anda belum mengetahui tentang Yesus, hari ini Anda sangat bisa untuk mengetahui dia yang mengampuni segala dosamu, dan hari ini pun engkau bisa ke surga. Let's read Matthew 8:17. Kita baca bersama Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. See, we are to die to ourselves and live only unto Jesus. Saudara, betapa pentingnya kita mati bagi diri kita sendiri dan hidup hanya bagi Kristus. We need to quit living by the flesh life and live in the spirit. Saudara, berhentilah hidup berdasarkan kedagingan kita, saudara, dan mari kita hidup dalam roh kita. We want to be free to walk in the Spirit of God. Mari kita dengan bebas, merdeka, berjalan di dalam roh Allah. And so we become what is called a living sacrifice unto Jesus. Sehingga kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebagai persembahan yang hidup bagi Kristus. Now, sometimes that's not easy. Terkadang hal ini sulit, saudara, sukar, tidak mudah.
And just like myrrh, to taste it, it was bitter. Sama seperti mur, rasanya pahit, saudara. But it has a beautiful smell and brings healing to our souls. Tetapi sekalipun dia pahit, memiliki bau yang harum dan bahkan memberikan kesembuhan bagi jiwa kita. And it helps us to do even more for the Lord. Bahkan menolong kita, membantu kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi bagi Tuhan. This is why the Apostle Paul, even though he was badly beaten, he could still go on and work for Jesus. Sama seperti Rasul Paulus, sekalipun dia mengalami penderitaan-penderitaan yang berat, dia dipukuli, saudaraku. Bukan hanya satu, sering kali, tetapi dia tetap terus-menerus melayani Tuhan. And even when we take the communion table, we are showing his death until he comes back. Dan saudaraku, di saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita sementara menyatakan kematian Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. So we are to be witnesses and to show that we're dead to this world and alive unto Jesus. Betapa pentingnya kita menjadi saksi-saksinya Kristus untuk menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. So myrrh is showing forth the death and resurrection of Jesus to others. Jadi mur ini merupakan suatu perlambangan yang menyatakan tentang kematian Kristus bagi kita semua. When we share how Jesus can save and heal, it's like working with myrrh. Sudah di saat kita menyatakan bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan dan menyembuhkan, kita sementara menunjukkan mur, sudah. And it purifies us and prepares us for heaven. Yang memurnikan kita dan mempersiapkan kita menuju ke sorga. So we die to self and live only for Jesus and for what he wants us to do with our lives. Kita mati bagi diri kita sendiri, kita hidup bagi Kristus, dan kita menjalani apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, yang menyenangkan Dia. So I want to ask you today, what kind of gifts are you bringing to Jesus? Saudara, hari ini kami rindu bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah persembahanmu yang engkau bawa bagi Kristus? We're to bring our hearts and our lives to Jesus. Marilah kita mempersembahkan hati dan kehidupan kita bagi Kristus. And he wants to anoint us with his fragrant incense as kings and priests. Dan dia rindu mengurapi kita dengan kemenyan, ya saudara, yang harum itu untuk menjadikan kita imam-imamnya dan raja-rajanya. He wants to heal us and be our strength as we walk on this earth. Dia rindu untuk menyembuhkan kita dan menjadikan dia sebagai kekuatan kita di saat kita berjalan di muka bumi ini. And he wants us to worship him with a true heart. Dan dia rindu kita menyembah dia dengan hati yang murni, yang sesungguhnya. And it says that he will supply all of our needs according to his riches and glory. Dan dikatakan bahwa Tuhan sanggup untuk menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. So what are you bringing to Jesus today? Saudaraku, pertanyaannya, hari ini apakah persembahanmu yang engkau bawa bagi Tuhan? The wise men brought gold, frankincense, and myrrh. Orang-orang majus, orang-orang bijak, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Because they recognized Jesus was the Son of God, the Savior. Karena mereka menyadari betul bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. And they knew that they were to worship him and praise him. Dan mereka tahu betul mereka harus menyembah dia. And they knew that they were to be witnesses to him on this earth. Dan mereka tahu betul bahwa mereka harus menjadi saksinya Tuhan di muka bumi ini. So, are you a wise man today? Saudaraku, apakah Anda adalah seorang majus? Apakah Anda seorang bijak hari ini? Does God look down on your life and see you working with gold in your spirit? Apakah Tuhan melihat di dalam diri Anda bahwa Anda sementara bekerja di dalam roh, pekerjaan yang bersifat seperti emas? Does he smell a sweet incense as you worship and praise? Apakah Tuhan mencium bau yang harum dari hidupmu di saat Anda memuji Dia? Does he see you giving yourself as a living sacrifice to serve him on this earth? Apakah Tuhan sementara melihat bahwa engkau sementara mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup baginya di muka bumi ini? That's why these wise men brought these gifts. Itulah sebabnya, alasan-alasan mengapa orang-orang majus, orang-orang bijak ini membawa persembahan-persembahan tersebut.
And if they were that wise, how wise are you and I today? Jadi sekiranya orang bijak ini, orang-orang Majus ini begitu bijak pada masa mereka itu, betapa pentingnya untuk kita yang hidup sekarang ini bisa lebih, bahkan lebih bijak lagi. Let's be wise men and serve God with all of our heart. Marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan melayani Tuhan kita. Praise the Lord, worship Him, pray to Him. Puji Tuhan, sembahlah Dia dan berdoalah senantiasa kepada Tuhan. And let Him be pleased with your life. Dan biar Tuhan sendiri berkenan, Tuhan sendiri disenangkan lewat kehidupanmu. May God bless you today. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian di sepanjang hari ini. Sekarang waktunya